selamat datang di Cici Santi Channel. Cherry. Nah, aku punya dua pertanyaan buat kalian. Apakah brand ini asing di telinga kalian atau kalian malah familiar dengan brand ini? Jangan lupa tulis komen kalian di kolom komentar ya. Sampai akhirnya pada bulan Februari tahun 2022, Cherry untuk pertama kali menyatakan komitmennya untuk kembali lagi meramaikan dunia otomotif di Indonesia. Dan nggak berhenti di situ, Cherry sendiri berkomitmen untuk melakukan investasi untuk melakukan perakitan mobil di Indonesia. Ada dua tipe mobil yang akan dipasarkan di Indonesia, yaitu Cherry Tiggo 7 dan Cherry Tiggo 8. Untuk Cherry Tiggo 7 akan bermain di pasar middle, sedangkan untuk Tiggo 8 akan bermain di pasar middle up. Cherry yang sekarang bukanlah Cherry yang dulu. Itu first impressionku untuk mobil ini. Kenapa? Karena mobil Cherry Tiggo 7 sudah ada sejak tahun 2016, tapi itu varian pertamanya dan tidak masuk di Indonesia. Dan varian ini baru aja diluncurkan di tahun 2022. Kalau kita lihat eksterior bagian depan, terlihat banget ya, mobil ini sangat eye-catching untuk dilihat. Pada bagian lampu sudah menggunakan LED reflektor, baik untuk lampu kota, lampu utama maupun high beam. Untuk lampu sein sudah menggunakan sequential. Pada bagian grill, desain modern dan terdapat pemanis krom kecil-kecil yang kalau dilihat dari jauh seperti diamond. Untuk mobil yang kita bahas kali ini seri luxury di mana tidak ada kamera depan di bawah logonya. Sedangkan untuk tipe premium terdapat kamera depan di bagian bawah logonya ini. Kalau kita geser ke bagian bawah, kita bisa lihat lampu DRL-nya vertikal ya guys. Kemudian kita juga bisa lihat fog lamp-nya menggunakan LED. Juga kita bisa lihat di sini ada sensor parkingnya. Kemudian kalau kita lihat lagi ada list silver di bagian sini. Juga kalian bisa lihat ya, ini ada sensor ADAS bagian sini. Sekarang kita bahas bagian mesinnya ya. Kita buka dulu mesinnya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, kita sudah menggunakan sistem pegas. Jadi sudah seperti mobil-mobil Eropa lah. Tidak perlu lagi kita cantolin di sini. Sekarang kita lihat bagian mesinnya guys. Mesinnya sendiri berkapasitas 1500 cc, turbo 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 155 horsepower dan torsi 230 Nm. Untuk ruang mesin sendiri sangat rapi ya. Ruang mesin sudah dicat dan juga sudah terdapat peredam di bagian kapnya. Sekarang kita bahas bagian sisi samping mobil ini. Mulai yang notice pertama adalah huruf T yang menimbulkan kesan sporty, juga memunculkan seri mobil ini yaitu seri Tiggo. Nah, sekarang kita juga bisa lihat ada list chrome yang diletakkan bagian atas dan bawah dari depan hingga belakang mobil ini. Menurutku membuat sisi samping mobil ini mirip Toyota Fortuner. Kalau menurut kalian gimana? Di bagian samping juga terdapat over fender dengan finishing doff khas SUV. Untuk velgnya sendiri, untuk trim tertinggi menggunakan velg R18 dengan profil 255/60 dan sudah dilengkapi cakram pada bagian depan dan belakang. Untuk ground clearance mobil ini cukup tinggi ya, 210 mm. Juga kita bisa lihat di area sini terdapat roof rail yang menambah kesan sporty di mobil ini. Untuk yang luxury seperti mobil ini hanya ada blind spot monitoring, juga lampunya selalu ada ya. Sedangkan pada premium terdapat kamera 360 pada sisi kanan maupun sisi kiri. Keunikan pada mobil ini apabila kita buka ada lampu proyeksinya. Oh ya, perbedaannya yang tipe premium pada mobil ini terdapat panoramic sunroof, sedangkan pada tipe luxury tidak terdapat panoramic sunroof. Oke, sekarang kita bahas bagian belakang mobil ini. Untuk lampu belakang sudah ada LED bar, tapi untuk lampu sein, stop lamp, dan lampu mundur masih menggunakan bohlam halogen. Nah, di bagian bawah mobil ini kita bisa lihat ini ada sensor parkingnya 1, 2, juga ada kamera belakangnya. Juga kalau kalian lihat knalpotnya besar sekali ya, tapi ternyata knalpot itu hanya framing aja. Knalpot aslinya ada di bagian bawah mobil ini. Juga kalau overall desain mobil ini
bagian belakang aku suka banget. Nah, sekarang kita bahas bagasi mobil ini. Kalau kita lihat bagasinya secara keseluruhan besar ya, bisa muat 2 koper ukuran besar maupun 3 koper medium. Juga kita bisa tarik tirainya, jadi kita bisa bagi 2 lagi untuk taruh barang-barang ringan di atas, barang-barang berat di bawah. Oh ya, untuk seri ini, semua seri Chery ya, Tigo itu ada seperti ini buat naruh barang. Jadi kalau kita ada tas ditaruh di sini, jadi tidak mudah berserakan. Untuk seri luxury seperti pada mobil ini, ban serepnya ada di bagian sini ya, tapi masih menggunakan ban serep kaleng. Sedangkan untuk seri premium baru menggunakan ban yang sebenarnya. Nah, apabila kalian merasa bagasi ini masih kurang, kalian bisa melipat bangku tengah, tapi saranku ya, pelipatan bangku tengah jangan dari sini karena ini agak jauh. Kita dapat melipat bangku tengah dari tengah aja. Dipencet bagian sini ya guys. Nah, tapi pelipatan ini tidak rata lantai. Juga kalian bisa lihat sendiri, ini tidak bisa ini sudah paten ya di sini ya. Untuk pembagiannya sendiri 60-40 untuk bagian bagasinya. Nah, sekarang kita bahas gimana sih di bagian tengah mobil ini ya guys. Ini sudah aku set seperti aku mengemudi, jadi kita bisa lihat ya. Wah, untuk kakinya sendiri masih lebar. Kemudian untuk headroomnya tinggiku 165, juga masih ada 1 kilan. Menurutku ini, aku ekspektasiku nggak seperti itu ya, tapi ini memang bener lebar banget. Juga kalau kalian bisa duduk di sini, untuk mobil seperti ini empuk guys, empuk banget. Terus kalian bisa lihat ya, tapi ini masih ditutup plastik, jadi kita nggak bisa buka. Ini ada armrestnya di sini, jadi opsional ya, kita bisa 2 penumpang di tengah atau 3 penumpang. Kemudian kita bahas detail mobilnya ini ya. Ada AC di bagian tengahnya, jadi kita bisa tutup. Nah, tutup AC-nya tinggal diarahkan ke sini aja. Untuk besaran atau AC-nya diatur di depan. Kemudian kita bisa lihat di sini kita juga bisa ngecas. Di sini kita bisa taruh barang-barang kecil. Di sini juga ada taruh barang-barang kecil. Oh ya, untuk seatnya sendiri udah liter ya. Mungkin liternya liter sintetis. Kemudian kalau kalian lihat bagian samping mobilnya ini, kalau dari sini kita bisa lihat ya guys ya. Nah, rapi banget, slim, jadi ada dual tone ya, ada tone-nya yang soft touch. Ini ada silver tapi plastik, cuman plastiknya ini kalau kalian bisa dengar cukup tebal ya plastiknya. Kemudian armrestnya juga kulit sintetis, ininya juga soft touch. Bagian sininya untuk taruh barang plastik, jadi lebih gampang dibersihin. Oh ya guys, kelupaan, aku mau jelasin tentang ini. Ini merupakan salah satu fungsi penting mobil ini ya, untuk safety juga. Jadi mobil ini apabila ada kendaraan yang akan lewat di samping kita, bakal ada notifikasi. Jadi ketika kita mau buka pintu lebih aman lagi ya. Selain untuk audio di sisi sini maupun sisi sini. Sekarang kita bahas bagian depan mobil ini. Wah, kalau kita lihat di sini ya, futuritis dan digital banget. Karena kita bisa lihat banyak layar-layarnya, dari layar buat Android Play-nya maupun layar speedometernya sudah TFT. Kalau kalian bisa lihat lagi di sini juga untuk pengaturan suhunya juga masih layar lagi. Nah, aku mulai bahas mulai dari atasnya dulu ya. Kita bisa rasain ini semua udah soft touch. Jadi kesannya kayak mobil-mobil premium Eropa gitu. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada ambient light-nya. Ini masih terang ya. Jadi ambient light-nya mungkin kalian bisa lihat. Ini lampunya juga bisa dirubah-rubah. Kalau feel-nya sendiri soft touch udah keren banget. Ini yang seperti ini udah seperti mobil Eropa banget ya guys. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, untuk bukanya sendiri udah soft touch, jadi bagus meskipun ini plastik ya, tapi ditutupi lah sama kekurangannya sini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini buat apa sih kok layarnya besar banget?
Nah, kalau kita ke sini, aku jelasin mulai dari sini. Ini untuk matiin layarnya. Nah, kalau turn off, turn on-nya di sini. Kemudian ini untuk nambah suaranya. Ini untuk lampu hazardnya. Nah, kemudian kalau ini kalau kita mau balik lagi ke menu home. Kalau yang ini untuk mengaktifkan kameranya. Nah, kita bisa lihat ya, kameranya ini depan sama kamera 360. Kita ini 2D, kemudian bisa dirubah ke 3D, kemudian bisa lihat front view. Ya sudah enak banget ini guys, kameranya udah mencakup semua. Yang tombol ini buat telepon, yang ini untuk pemilihan mode berkendara. Nah, ini sendiri kita udah tahu start stop engine-nya di sini. Nah, pindah ke bagian bawahnya sini, ini sudah touchscreen untuk pengaturan AC-nya ya. Dari tombol turn on off-nya, heaternya, AC-nya, autonya. Untuk AC-nya sendiri udah kanan kiri sendiri. Juga Cherry udah mikirin ya, kalau kita berkendara di naik mobil ini, untuk naikin AC-nya naik turun panas dinginnya itu paling enak ya tetap pakai manual ya, jadi nggak ganggu kita berkendara banget. Sekarang kita lihat ke pedal shift-nya sendiri udah kerasa kayak mobil-mobil mewah. Jadi ini aku udah juga lihat di mobil Wuling ya kayak gini ya, yang Wuling hybrid ya guys. Kalian bisa cek linknya di videonya, nanti aku taruh di description box. Nah, ini pedal shift udah kayak mobil-mobil mewah ya, jadi tinggal digeser aja udah ganti. Nah, udah kayak gitu. Tombol parkirnya sendiri tinggal pencet udah otomatis parkir. Kemudian kita bisa lihat untuk handremnya sendiri udah pakai pencetan. Ini juga ada auto hold juga sudah oke. Di sini juga buat tempat taruh barang, tempat taruh minum juga ada. Kita juga bisa simpan barang lainnya di bagian sini. Ini juga cukup dalam. Juga ada untuk ngecas di sini ada dua ya. Menurutku ini satu buat audio, satu buat ngecas bisa. Kemudian kita juga bisa lihat di bawah sini ya guys. Nah, kelihatan tanganku ya di bawah sini ya. Nah, ini kalau kita taruh handphone di sini, dia sudah auto wireless charging. Jadi buat handphone kalian yang sudah bisa wireless charging ditaruh sini udah otomatis ngecas. Cuman kekurangan di mobil ini menurutku ya itu ada pada bagian ininya guys. Jadi ininya besar banget ya, plastik yang bagian sini besar banget. Juga karena ini apa ya, materialnya plastik. Kalian bisa lihat ya, mobil ini kan mobil test drive, jadi kita harus rajin-rajin ngelapi di sini ya. Kalau enggak kita bisa lihat ini bisa cepat beset, juga bisa ada ya ini jejak tangannya itu ada. Nah, kemudian aku lanjut lagi ke bagian panoramic sunroofnya guys. Kalian bisa lihat ya, panoramic sunroofnya kita bisa atur dari bagian sini. Jadi tinggal pencet aja udah otomatis ketutup, ataupun kita pencet lagi otomatis buka. Untuk panoramiknya sendiri juga sudah bisa dibuka ya. Jadi bisa dibuka separuh. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan ke gunung naik mobil ini bisa dibuka. Cuman memang nggak bisa bukanya juga oke ya guys ya. Separuh, bener-bener separuh. Jadi kalau di gunung hidup udara segar, enak banget naik mobil ini. Aku tutup dulu ya guys, soalnya kita lagi di Surabaya, panas di sini. Oh ya, di mobil ini juga mempunyai fitur safety ya, yaitu dilengkapi dengan ADAS, LDA, front collision warning, dan autonomous emergency braking. Untuk safety sendiri, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan hill start assist, hill descent control, dan 4 buah airbag untuk tipe yang tertinggi. Nah, kalau kalian lihat sendiri ya, setirnya sendiri udah dilapisi kulit, juga ada flap bottomnya, jadi lebih ergonomis lagi. Juga ini udah tilt dan teleskopik ya, jadi ini tombolnya udah bisa dinaik turunin. Oh gini aja ya. Oke, tilt dan teleskopik. Oh ya, ini bisa guys. Nah, ini
Nah, sekarang kita coba test drive mobil ini yuk. Nah, kali ini aku test drive dibarengi dengan Mas siapa? Saya Fahrudin dari Cherry Prapen. Dari Cherry Prapen, Surabaya ya? Iya, betul. Nah, sebelum nyetir mobil Cina yang ini, aku udah pernah nyetir mobil Cina Wuling, guys. Nah, untuk videonya sendiri, kalian bisa cek di link ini, bakal aku kasih linknya juga ya. Untuk perbedaannya Wuling dengan mobil ini, pertama dari duduknya, empuknya, mobil ini lebih empuk, guys. Maksudnya empuk itu dari sisi kita duduk ya. Jadi, seatnya ini lebih empuk. Juga kalau kita dari sisi nyetirnya ini udah tilt dan ergonomis, jadi untuk pengaturan berkendara lebih pas lagi. Nah, untuk suspensinya sendiri guys, ini mobil SUV ya, jadi suspensinya ini nggak seberapa empuk tapi juga nggak seberapa keras. Untuk orangnya udah cukup oke ya untuk kota-kota. Untuk mesinnya sendiri ini menggunakan CVT ya, jadi ada dua pilihan berkendara, satu eco, satu sport. Untuk kita kota-kota cukup eco aja, tapi kalau kita mau injak gas cukup dirubah ke mode sport dan kita bisa injak gas kemudian ya lebih responsif daripada saat model eco. Nah, ini udah langsung bisa ganti-ganti ya guys. Nah guys, untuk posisi tuas transmisi seperti ini sebenarnya riskan juga ya, tapi jangan khawatir, di Cherry ini tuas transmisi ini udah dilindungi. Jadi apabila kita dalam keadaan jalan nih, kemudian tuas tiba-tiba berubah kena anak kita atau nggak sengaja kesenggol, tuas ini nggak bakal langsung berubah, karena untuk perpindahan tuas ini dari D ke N atau ke R itu harus benar-benar nol dulu, baru bisa ada transmisinya perubahannya. Sekarang kita coba kalau kita putar balik ya, salah satu kelebihan dari mobil ini. Nah, otomatis layarnya bakal nunjukin kamera 360 kita, jadi kita bakal bener-bener lebih aman lagi dari tiba-tiba kalau ada motor nih. Nah, ada motor dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri, kita udah kelihatan nih di layarnya. Nah, sekarang berhubung kita sama salespersonnya, kita harus tanya nih. Halo Mas. Halo. Nah, untuk Tiggo 7 ini sendiri ada berapa seri sih? Ada 3 tipe, dari yang paling bawah comfort, terus dari tengah itu luxury, sama yang tertingginya premium. Nah, untuk harganya sendiri berapa Mas? Harganya dari mulai yang paling rendah itu 376, terus 406 sama 436. Untuk promo bulan ini apa ada? Untuk promo bulan ini itu ada diskon dari Tiggo 7 Pro dari harga 25, itu diskonnya 25 juta per mobil. Iya, per mobil. Oh, itu untuk mobil seri 2022 atau seri tahun ini Mas? Seri 2. Oh, oke. Nah, dan apa dan lagi? juga dia ada buyback garansi, tapi untuk pembelian cash. Oh, buyback garansi itu Buyback gimana? garansi itu seperti kita beli cash, terus dalam waktu rentang 1 tahun ini mungkin nggak cocok sama mobilnya ini, kita dijual kembali ke perusahaan, dipotong BPN-nya, BPN dari mobil Cherry ini. Dari harga OTR dikurangi BPN itu. Bisa balik? Ya balik, cuman nggak full. Contohnya 376 nih, nggak langsung balik 376, cuma dipotong BPN aja. Oh, berarti ya hitungannya balik full ya, cuma dipotong Ya, BPN BPN aja ya? ya lumayan. Oh, oke. Nah Mas, untuk after salesnya sendiri, Cherry ini kan baru buka lagi 2022. Ya, kemudian kalau kita sudah beli, terus gimana Mas? Untuk Cherry ada garansi itu untuk mesin, dia 1 juta kilometer atau 10 tahun untuk garansi mesinnya. Terus untuk yang 6 tahunnya itu 6 tahun atau 60.000 kilometer, itu termasuk garansi kendaraan atau meliputi bodi dan maticnya. Jadi kalau ada kerusakan cacat dari pabrik langsung diganti. Terus untuk yang 4 tahun itu gratis biaya jasa servis sama spare partnya. Oh, berarti udah seperti brand-brand besar lainnya ya, servis berkalanya ada di Cherry sendiri ya? Iya, betul. Oke. Nah Mas, untuk dapetin Cherry Tiggo 7 ini sendiri, apakah harus inden atau ready unit? Atau ada pilihan warna apa aja sih? Kalau unitnya sudah ready,
Mungkin kalau Indian yang nggak lama kan kita ambilnya dari Jakarta. Terus untuk warna ada warna biru, putih, hitam, warna abu-abu, sama two-tone ada 2, warna putih sama hitam, sama merah sama hitam juga. Untuk two-tone sendiri itu Ya. ada penambahan biaya nggak? Ada penambahan biaya. Oh, Kisarannya itu total di 439.500. oh sekitar segitu ya. Nambahnya 3 jutaan, 3,5 juta. Nah Mas, untuk memesan Cherry Tiggo Pro 7 ini sendiri, kita bisa kemana sih? Bisa mampir ke showroom kami. Kita ada di Jalan Raya Prapen nomor 305, sebelumnya BCA Pas. Oh, Gitu. nanti nomor teleponnya Prapen aku taruh di bawah deskripsi boxku ya guys. Oke, thank you Mas Farul Ya, udah nemenin tes drive-ku sama-sama. kali ini, udah bagi-bagi info juga. Sama-sama. Ada promo apa, di mana kita bisa beli Cherry Tiggo Pro 7 di Siap. Prapen ya Ya, tadi. Prapen. Cherry Oke, Prapen. makasih ya. Sama-sama, Ci. Nah, itu tadi reviewku tentang mobil Cherry Tiggo 7. Menurut kalian gimana? Menurut aku, pendapat pribadi aku ya buat mobil ini ya, dari skala 1 sampai 10, menurutku mobil ini masih di angka 8. Kenapa? Karena Cherry Tiggo ini masih termasuk baru ya. Jadi dia masih harus membuktikan lagi after sales-nya di Indonesia, dari ketersediaan spare part hingga penyebaran bengkel resminya di Indonesia. Ketika itu semua sudah terpenuhi, nah sudah komplit, perfect untuk mobil ini. Sekian dari aku, jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian yang mau beli mobil Cherry. Sekian dari aku, see you on the next video, bye-bye.